mendapatkan perawatan 2 kali sehari ya. Jadi pada yang karena tadi pagi belum dirawat, sehingga saya rawat. Saya akan rawatnya di tempat ini. Apakah ibu bersedia? Sudah tergantung ya jawaban pasien ya. Oke, nah sebelum ke sana, jadi perawatan luka itu ada luka bersih dan ada luka kotor ya. Jadi luka bersih itu adalah luka yang baru luka operasi, ya luka operasi. Contoh dari luka operasi itu adalah ini gambarannya di sini. Biasanya karena baru operasi. Ya. Jadi biasanya kalau luka operasi ini nggak kita rawat-rawat. Kalau begitu dari kamar operasi kita lihat kalau ada rembesan baru dibuang, baru diganti. Kalau nggak ada rembesan nggak diganti. Kalau rembesannya sedikit aja itu pun nggak diganti. Kecuali kalau rembesannya banyak. Gitu. Ya. Karena apa? Takutnya nanti begitu kita pada saat membuka itu media kuman nempel. Malah jadi infeksi. Ya. Jadi biasanya kalau luka operasi begitu selesai dari mana? Dari kamar operasi turun dilihat aja kalau misalnya baru plasternya yang kurang bagus ya tinggal plasternya yang dirapikan atau plasternya yang udah mulai mulai kebuka gitu ya nggak begitu nempel lagi gitu. Nah tinggal itu aja yang direkatkan, tambahin plaster seperti itu, tinggal itu. Tapi kita tidak mengutak-matik balutannya ya, kita tidak mengutak-matik balutannya karena resiko untuk terjadinya infeksi. Kecuali tadi ada rembesannya itu bisa rembesan darah karena baru operasi kan bisa saja terjadi perdarahan gitu ya. Terus bisa ada cairan gitu ya. Nah itu yang kita harus rawat. Kalau enggak selama itu biasanya 5 hari sampai 7 hari itu dibiarkan itu sampai nanti jahitannya itu menyatu. Ya, kalau kering itu kan jahitannya cepat nyatu. Tapi kalau lukanya basah, jahitannya nggak menyatu. Nah, biasanya seperti itu. Ya. Makanya diharapkan luka pasien itu kering, jangan basah. Karena kalau basah itu mudah terinfeksi dan kemudian lama sembuhnya lukanya. Kalau saya kan ada pipas, jadi bisa nonton. Kaji balutan luka pasien dan daerah sekitar luka. Biasanya kita kaji dulu di sini apakah ada kemerahan, terus kemudian apakah ada rembesannya banyak atau sedikit, dan warna rembesannya itu warna apa? Ya itu yang harus kita lihat di sini ya. Nah biasanya di sini kalau ada luka kan suka di sini ada merah-merah ya. Oke, selanjutnya Siapkan peralatan. karena ini tidak terlalu ini sedikit ya ibu ya, diangkatnya masuk. Oke lanjut apa? Pertahankan privasi klien. Ya ya Buka dong, Red. Slide baru. lanjut. Makasih. Gunakan standar prevention posisi pasien senyaman mungkin. Oke sudah. Gunakan sarung tangan bersih dan buka balutan luka satu persatu. Tinggalkan balutan paling dalam. Sudah ya, masih kita dengan sarung tangan yang sama ya. Terus kita kemudian ambil pinset ya, pinsetnya pinset bersih aja, nggak usah pinset steril. Steril ada di dalam steril ya. Nah kemudian biasanya kalau ini agak susah ya, apalagi kalau laki-laki banyak bulu-bulu di sini nempel kan, sakit kalau ditarik. Nah biasanya pakai kapas alkohol. Ya jadi ini kita ambil kapas alkohol, kita ambil ya, kita angkat. Nah karena ini berhubung pantom jadi nggak ada bulu-bulu ya, jadi kita tarik saja ya pakai pinset.
Jadi pelan-pelan ya, jangan ini. Lihat ekspresi pasiennya kalau saat merawat luka, jangan nanti Anda ditendang sama dia. Ya, Anda nggak memperhatikan ekspresinya. Ah, gimana dia mau menggigit? Ngomong aja dia nggak bisa. Nah, ini biasanya ada beberapa, kalau pada pasien nanti ya, suka ada beberapa balutan ya. Ini kan karena kita tadi mencocokkan, jadi nggak perlu karena lukanya juga kecil. Nah, ini tadi karena pakai salep aja, jadi dia relatif lebih karena kering, jadi ini kan licin ya, permukaannya kan licin ya, jadi cepat ini dia apa namanya, enggak cepat jatuh ya, cepat jatuh. Jadi buat saja begini ya, tahan di sini biar supaya nggak jatuh ya. Ini maksudnya yang ditinggalkan ya, ini maksudnya yang ditinggalkan. Nah, ini sekarang yang hendak setelah itu ini simpulnya kita tarik, kita pegang ya Mas. Tolong yang bukan ini jangan, kalau ngobrol jangan ini, di luar aja, bikin berisik ya. Ini seperti ini, kemudian juga ini ya, dalamnya jangan dipegang ya. Nah, dia begini. Ya, ini kalau mau menggeser juga gesernya dari ya. Pegang. Nah, ini ada kasa di dalam, kasa besar, kasa kecil, kemudian ada kapas lidi, ada pinset anatomis 2, pinset chirurgi 1, gunting 1. Sesuai tadi apa yang ada di sana, kemudian sama kaum kecil. Nah, kaum kecilnya ini nanti, sorry, saya tunjukkan dulu, tapi ini steril ya, saya tidak pegang ya. Ini yang nanti mau diisi ya. Jadi ini semua ini nggak boleh dipegang ya, steril ya. Kemudian kita pakai apa? Kan kita mau menggunakan irigasi tadi ya. Jadi ini squidnya dimasukkan ke dalam kemudian habis ini apa? Mau irigasi ya? Iya. Jangan disentuh-sentuh ya. Nah, jadi karena ini dia medianya sempit, tempatnya sempit, harus memakai sarung tangan Steril. Nah, bagaimana memakai sarung tangan steril? Sudah pada tahu belum? Sudah? Belum. Sudah pernah belajar? Belum. Oke. Saya bisik kecil supaya kita lihat semua. Enggak apa-apa, ya. Nah, kita pegangnya juga yang luar. Ya, ini. Di sini yang keluar juga kita pegang yang luar ya.
kemudian ini sedikit kita pegang seperti ini. Nggak masalah, tapi ujung-ujungnya saja, karena ujung-ujungnya itu nggak akan mungkin bersentuhan dengan globusnya. Nah, ini begini, kemudian begini, ya. Ujungnya saja pegang, nggak masalah. Nah, kemudian cara memakainya, ini kita tarik dulu karena ini nanti akan masuk ke dalam. Ini kan permukaan ini akan masuk di sini ya, nempel di kulit kita ya. Nah, itu nggak masalah. Karena apa? Karena akan menempel di kulit kita toh. Jadi dia menjadi tidak steril. Tetapi yang di luar harus tetap steril ya. Nah, ini karena agak susah. Jadi saya masukin aja. Nah, ini kalau begini kondisinya, tariknya dari dalam itu. Jangan pernah tentu yang di luarnya ya. Yang mau kita pegang-pegang alat itu jangan. Biarkan dulu sekondisinya seperti ini. Mau dia mau begini, mau begitu, nggak apa-apa dulu ya. Nah, ini sekarang sudah seperti ini. Nggak mungkin saya rapikan kan? Tangan saya kan tidak steril yang ini. Nah, tangan saya yang steril akan memegang yang steril. Saya yang steril akan memegang yang steril ya, jadi seperti ini. Nah, ini kan seperti ini ya, nggak mungkin saya kutak-atik, udah lepasin aja ya. Jadi tinggal ketemunya sudah yang steril dengan yang steril. Kalau yang ini udah lebih enak, ini karena berkali-kali reuse istilahnya. Nah, ini bagaimana ngatasinnya ke atas nih ya, kan nggak mungkin saya pegang lagi ya, di dalam sini kan nggak bisa. Ini dari sini ya, dari sini jangan lagi pegang yang di dalam, karena yang di dalam dia tidak steril. Nah, saya nggak bisa pegang apa-apa lagi. Tangan saya yang ini hanya bisa bersentuhan dengan badan. Basahin ya, supaya tadi apa tujuannya? Membasahi dan membasahi kemudian membersihkan. Ini setelah kita pakai kita pakai ya. Nanti kalau mau kita pakai pinset anatomis, kemudian kita lepaskan pelan-pelan ya. Kita lepaskan pelan-pelan. Kalau dia agak susah, masih nempel juga, tetap kita ambil lagi cairan, kita basahin ya. Nah, seperti itu. Ini diangkat, kemudian diletakkan. Ini kan sudah bertemu dengan yang tidak steril. Kita letakkan ya. Oke, sekarang langkah selanjutnya adalah apa? Membersihkan, melakukan perawatan luka ya. Melakukan perawatan luka itu kan sudah basah ya, tadi kan sudah basah. Terus kemudian ada sedikit di situ ini apa namanya,
basah ya, basah. Ada sedikit masih nempel kotorannya gitu ya. Ibaratnya belum bersih lah gitu ya. Karena masih diairin doang ya. Ya pasti belum bersih. Nah ini cara mengeringkannya, jadi diperes. Ibaratnya kamu mau itu membersihkan kalau tadi banyak airnya keluar. Nah kemudian kita bersihkannya dari yang dalam keluar ya, dari dalam ke luar. Karena luka yang di dalam jauh lebih bersih daripada yang di luar. Jadi jangan diacak-acak lagi, udah dari luar ke dalam lagi. Jangan ya. Berarti sekali dulu. Ya. Prinsipnya tetap sekali ya. Bisa tergantung ini ya, tergantung bagaimana Anda merawat luka ya. Ini bisa disiapin dulu semua, baru nanti ke pasien. Atau bisa satu-satu kamu siapin juga bisa ya. Berarti ini nggak pakai betadine ya? Nanti kita pakai salep. Ini nggak ada, ya. Ini airnya kayaknya nggak banyak tadi. Ini saja. Kita bersihkan sekali lagi, ya. Bersihkan sekali lagi. Kemudian sekarang kita mau perawatannya tadi pakai salep ya, karena salepnya tidak steril, jadi saya minta asisten. Ya. Jadi pakai salep, karena pakai salep dia pakai. Sebelum pakai salep, kalau tadi mau pakai ini, saya bikin kompres NaCl dulu ya. Nah, saya bikin pakai kompres NaCl dulu. Nanti sebelum saya contohkan pakai. Ini apabila pakai kompres NaCl atau kompres betadine. Caranya sama. Kalau NaCl-nya dituangin ke sini. Kalau betadine-nya dituangin ke sini. Gitu ya. Nggak pakai perbandingan. Ya, nggak pakai perbandingan. Nggak pakai perbandingan. Jadi kalau pakai perbandingan nanti udah nggak sesuai dengan takaran. Nah ini biasanya kalau kita kompres, tadi karena kan nggak usah banyak-banyak ya. Jadi airnya nggak karena ini namanya mengkompres, tergantung dari besar kecilnya luka. Kalau lukanya kecil kita pakai kasa kecil, kalau lukanya besar pakai kasa yang besar. Ini kalau perawatan dengan kompres NaCl saja ya. Ini saya tidak sentuhkan lukanya ya, jadi dari luar, jadi ini tetap steril ya, jadi ketemu steril yang steril ya. Nah kemudian ini ditutup pakai kasa kering, ditutup pakai kasa kering. Nah nanti baru di plaster. Ini kalau mau mengompres pakai NaCl. Kalau tadi pakai betadine, tetap pakai larutan betadine diginiin, kemudian di luarnya pakai kasa Kering. ya. Karena ini kita mau mengganti, saya lepas ya, saya lepas. Kemudian kita pakai Salep. jangan tersentuh bagiannya dari atas, jangan tersentuh.
Nah, ini sudah ada salepnya. Karena udah ada salepnya, jadi tetap dari dalam ke Keluar. ya. Kemudian Buang. setelah itu dikasih pasta kering. Pasta kering. Tutup dengan pasta. Kalau udah pakai salep kering-kering ya, jangan boleh lagi pakai yang basah-basah. Kita tuh tutup lukanya. Emang susah kalau pakai ini. Nah, harus begini ya. Sebenarnya lepas handsun juga nggak apa-apa, karena kan udah nggak ada lagi hal-hal yang harus dikerjakan ya. Oh, malah dia nempel tuh. Kesulitannya begitu. Kalau di apa namanya di rumah sakit tuh suka pakai Hipapix namanya ya. Hipapix sudah lebih. Nah, ini diusahakan ditutup semua karena supaya tidak ada udara celah untuk kuman masuk ke dalam ya. Oke, selanjutnya apa?